Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Perkenalkan, nama saya Hubur Human dengan NIM J1D019027. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum daya dalam bidang pertanian, yang dimana ini termasuk pada bab 3, yakni pembahasan tentang mesin diesel. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja sih komponen-komponen yang ada pada mesin diesel ini sendiri. Nah, untuk yang pertama dapat dilihat pada gambar. Nah, ini contoh dari gambar komponen mesin diesel, yakni tangki dari bahan bakar ini. Nah, tangki dari bahan bakar ini sendiri fungsinya yakni tempat atau wadahnya untuk bahan bakar itu sendiri. Nah, jadi inilah sebagai wadah untuk bahan bakar itu sendiri. Nah, selanjutnya dapat dilihat pada gambar ini adalah contoh dari filter. Nah, namanya juga filter, fungsinya ini sebagai penyaring bahan bakar itu sendiri. Nah, supaya bahan bakar atau bahan bakar ini tetap bersih dan tidak merusak komponen-komponen yang ada di dalamnya. Selanjutnya dapat dilihat ini adalah contoh dari pompa penyalur. Nah, pompa penyalur ini sendiri fungsinya untuk mengalirkan bahan bakar dengan cara memompanya. Nah, selanjutnya ini adalah contoh automatic timer. Nah, automatic timer ini sendiri fungsinya untuk memajukan waktu injeksi sesuai dengan putaran motor. Nah, oke, selanjutnya ini adalah contoh dari busi pemanas. Nah, busi pemanas ini fungsinya untuk bisa memanaskan ruangan pre-chamber pada saat mulai start. Nah, setelah itu, ini adalah contoh gambar ke-6, yakni baterai. Di mana baterai ini sendiri dapat kita semua tahu bahwa fungsinya sendiri ini sebagai sumber listrik, sumber tegangannya. Nah, oke, selanjutnya yang ke-7. Nah, ini adalah contoh dari kunci kontak. Jadi mana kunci kontak ini sendiri ialah saklar utama untuk memutus dan menghubungkan daya listrik. Nah, selanjutnya yang ke-8, ini contoh dari relay. Nah, relay ini sendiri fungsinya sebagai pengaman, sebagai pengamar dan pengatur waktu area. Sebagai pengatur waktu area pre-chamber saat dipanaskan. Nah, yang terakhir dapat dilihat ini adalah turbocharger, yang dimana ini adalah komponen yang berfungsi sebagai tempat atau penempatan udara yang masuk ke dalam silinder. Ini adalah wadah untuk udara yang masuk ke dalam silinder itu sendiri. Oke, baik, selanjutnya mungkin hanya itu saja penjelasan untuk komponen-komponennya. Selanjutnya pada pembahasan ini, pembahasan yang akan saya paparkan selanjutnya adalah bagaimana sih prinsip kerjanya sendiri dari mesin diesel ini sendiri. Nah, prinsip kerjanya ialah dimulai dari bagaimana perubahan energi yang semula menggunakan energi panas ke energi mekanis. Nah, energi panas yang dihasilkan ini dengan adanya pembakaran antara solar dan udara yang bertemperatur yang sangat tinggi. Hasil dari pembakaran tersebut akan menghasilkan sebuah daya ekspansi yang akan menggerakkan sebuah piston. Nah, pada tahap awal ini, yakni ialah langkah hisap namanya, pada langkah awal ini, yang dimana yang akan menggerakkan piston itu sendiri. Nah, pada langkah hisap ini, proses masuknya ialah ketika masuknya sebuah udara ke dalam ruang silinder. Nah, selanjutnya ialah setelah dari proses langkah hisap, maka akan melalui juga langkah kompresi namanya, yang dimana langkah kompresi ini sendiri ialah proses pemanfaatan udara ke dalam ruang silinder. Nah, selanjutnya yakni langkah usaha. Ini adalah langkah yang ketiga, yang dimana langkah usaha ini sendiri ialah proses terjadinya pembakaran dalam mesin ini sendiri. Nah, dan yang terakhir adalah langkah buang. Ya, yang dimana langkah buang ini adalah proses pengeluaran gas sisa, perubahan dari
dalam ruang bakar itu sendiri. Nah, selanjutnya apa sih kelebihan dari mesin diesel ini sendiri? Nah, kelebihan dari mesin ini yang pertama ialah usia mesin ini lebih panjang. Kenapa? Karena kebanyakan material-material yang digunakan untuk membuat mesin ini adalah material yang sangat kuat. Nah, selanjutnya ialah torsinya ini sangat tinggi, atau kekuatan tarikannya. Kekuatan tarikannya ini lebih baik pada saat RPM-nya rendah. Nah, selanjutnya ialah nilainya yang lebih ekonomis, kompatibel dengan bahan bakar alternatif. Nah, dan yang terakhir, apa sih kekurangannya? Nah, walaupun begitu banyak kelebihan dari mesin diesel ini sendiri, mesin diesel ini sendiri ialah memiliki kekurangan juga. Nah, kekurangan yang pertama ya, mesin yang dieselkan ini agak lebih bising dia. Nah, mesin suara yang dieselkan ini agak lebih bising. Dan juga kekurangan yang kedua, yakni adalah harganya yang agak relatif lebih mahal. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika sekiranya kurang atau lebih, mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan, mohon dijelaskan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.